Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fitri Andini dengan NIM 24030174089 dari kelas Pendidikan Matematika 2024 C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang terakhir yaitu bab hiperbola. Yang pertama yaitu definisi hiperbola. Nah, hiperbola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau fokus F dan suatu garis tertentu direktriks D tetap atau sama dengan E yaitu lebih besar dari 1. Nah, perbandingannya yaitu P ke titik fokus dan P ke garis direktriks. Itu sama dengan eksentrisitas di mana E-nya itu lebih besar 1. Kemudian istilah-istilah hiperbola. Yang pertama, F1 dan F2 itu disebut fokus. Nah, ini disebut fokus. Kemudian D1 dan D2 itu adalah direktriks. Jika P pada hiperbola, maka P ke F1 per jarak P ke D1 sama dengan P ke F2 per jarak P ke direktriks 2 sama dengan eksentrisitas di mana E-nya itu lebih dari 1. Kemudian V1 ini dan V2 itu disebut puncak hiperbola. Selanjutnya yaitu O, ya, ini adalah titik pusat hiperbola di tengah-tengah ini. Dengan O ke F1 dan O ke F2 itu sama dengan C. Nah, selanjutnya garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Nah, ini adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal, di mana V1 ke V2 ini sama dengan 2A, disebut ukuran sumbu utama. Nah, kemudian sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjungsi. Nah, ini memuat pusat dan tegak lurus sumbu utama. Nah, O1, O2 ini 2B. Nah, disebut ukuran sumbu imajiner atau pendek atau minor. Nah, kenapa 2B? Karena O ke O1 itu kan B dan O ke O2 itu B. Jadi kalau O2 ke O1 itu 2B. Nah, yang terakhir yaitu ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola itu disebut latus rectum hiperbola. Nah, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama yaitu ini. Nah, selanjutnya yaitu persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Yang pertama yaitu mencari persamaan direktris. Nah, ini adalah titik pusat M. Nah, titik pusat M ke F1 di sini itu dinamakan C. Nah, M ke V1 itu disebut dengan A. Jadi, A itu kurang dari C. Nah, V1 pada hiperbola, maka jarak V1 ke F1 per jarak V1 ke D itu direktris sama dengan E. Nah, kita bisa langsung masukkan saja V1 ke F itu kan C min A. Nah, per A min MD. MD itu jarak pusat ini ke direktris. Nah, kemudian kita bisa
berubah bentuknya menjadi ini atau kita bisa pindah ruas seperti ini, itu C min A sama dengan AE min E MD, itu persamaan yang pertama. Nah, sama dengan V1, nah V2 ini pada hiperbola, maka V2 ke F1 per V2 ke D atau direktris sama dengan E, kita masukkan saja yaitu A plus C per A plus MD sama dengan E. Nah, kita bisa pindahkan ruasnya jadi C plus A sama dengan AE plus EMD, itu persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama kita kurangkan kedua persamaan tersebut mendapatkan hasil yaitu min 2A sama dengan min 2 EMD. Kita bagi dengan min 2 kedua ruas tersebut mendapatkan hasil A sama dengan EMD, kemudian MD sama dengan A. Nah, MD sama dengan A per E. Selanjutnya, kita menambahkan kedua persamaan tersebut. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil 2C sama dengan 2AE. Kita bagi dengan kedua ruas tersebut, dan hasilnya itu C sama dengan 2AE. Nah, D1 ini bersama direktrisitasnya kan nanti X sama dengan, X ini sama dengan alfa plus AE yaitu MD ini. Jadi persamaan direktrisitas 1 itu X sama dengan alfa plus AE. Nah, kemudian kita mencari hubungan antara A, B, C, dan E. Nah, pada ini T1 ke M, kemudian M ke P1, kemudian P1 ke T1. Nah, ini kan membentuk segitiga, di mana segitiga M P1 T1 ini siku-siku di P1. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa M ke V1 itu adalah A, P1 ke T itu B, dan T1 ke M itu C. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari T1 ke P1 atau kita mencari B. Nah, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita masukkan C, tadi kan kita sudah ketemu C, nah ini yaitu AE kan. Jadi kita masukkan saja, C-nya itu jadi A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat kali E kuadrat min 1. Kemudian kita mencari persamaan umum hiperbola. Nah, misal titik P ini XPYP pada hiperbola yang berpusat di M alfa, theta, dan P ke P aksen adalah jarak P ke direktris D. Nah, ini dengan P aksen itu proyeksi P pada D1, maka P aksennya itu adalah alfa plus AE, YP. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, yaitu PS1 per P aksen sama dengan E atau eksentrisitas. Nah, kita menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, kita bisa merubah bentuknya menjadi seperti ini, yaitu PF1 sama dengan EP P aksen. Nah, kita gunakan rumus dua jarak yaitu akar X F1 min XP kuadrat plus YS1 min YP kuadrat sama dengan E akar XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan ke dua ruas, yaitu kanan dan kiri. Tinggal kita masukkan saja, yaitu yang pertama
X F1-nya yaitu tadi kan, nah ini A plus C kan. Nah, min XP kita tetap tulis XP, plus Y F1-nya itu kan beta, kita masukkan B. Betanya min YP-nya itu tetap YP. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas persamaan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita operasikan seperti misalnya kita kalikan, kita kuadratkan, kita operasikan, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita bisa mensubstitusikan C. Nah, tadi kan C-nya itu sama dengan AE. Nah, maka diperoleh, ini pokoknya tuh C-nya tuh dimasukkan saja. Kemudian kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu B kuadrat per A kuadrat kali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, tadi kan diketahui bahwa menurut teorema Pythagoras tadi, B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat kan. Nah, kemudian jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan itu dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh persamaan seperti ini, yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu merupakan persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Dan sumbunya itu, sumbu utama itu sejajar sumbu X. Dan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifat-sifat hiperbola yaitu yang pertama, panjang sumbu mayornya yaitu 2A dan panjang sumbu minor itu 2B. Nah, ini ada panjang sumbu mayor itu 2A dan ini panjang sumbu mayor itu 2B. Nah, kemudian persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Kemudian koordinat titik puncak, nah F2 tadi kan alfa min A, beta dan V1 yaitu alfa plus A, beta. Kemudian koordinat titik ujung sumbu minor B1 itu alfa, beta min B dan B2 yaitu alfa, beta plus B. Kemudian koordinat titik-titik fokus yaitu F2 itu alfa min C, beta dan F1 sama dengan alfa plus C, beta. Dengan nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Nah, kemudian persamaan direktris J1 itu adalah X sama dengan A plus A per E dan direktris 2 yaitu X sama dengan alfa min A per E. Selanjutnya yaitu persamaan asimtot L1 itu Y min beta sama dengan B per A dikali X min alfa dan L2 yaitu Y min beta sama dengan min B per A X min alfa. Kemudian latus rektumnya tadi yaitu X sama dengan alfa min C dan X sama dengan alfa plus C. Nah, panjang latus rektumnya itu sama dengan 2B kuadrat plus per A. Kemudian persamaan hiperbola dengan pusat O yaitu 0,0. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Maka fokus di F2 itu 0, min C dan F1 sama dengan F1 itu 0, C. Serta puncaknya itu di titik V1 0, min A dan V2 0, A. Nah, mempunyai persamaan yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan B kuadrat tadi, B kuadrat min C kuadrat min A kuadrat tadi, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini. Yang pertama, yaitu hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Kemudian, nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A, yaitu persamaan direktrisnya itu G2 yaitu Y sama dengan min AE dan G1
yaitu Y sama dengan A per E. Nah, persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asimptot-asimptot tadi itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk baku persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Yaitu yang pertama, X kuadrat A kuadrat min Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1 itu merupakan hiperbola horizontal. Kemudian Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola tersebut itu disebut dua hiperbola sekawan. Kemudian persamaan garis singgung hiperbola pada gradien tertentu. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, misalkan persamaan garis gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus B, dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat A kuadrat min Y kuadrat B kuadrat ini adalah persamaan horizontal. Nah, kita kan sudah mempunyai dua persamaan tersebut. Nah, absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari kita masukkan persamaan ini, Y ini, ke dalam persamaan hiperbola. Jadi, kita ganti Y dengan persamaan ini. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil, nah, B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat, ini adalah A. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari diskriminan. Kemudian yang B itu adalah min 2A kuadrat MPX, ini adalah B. Dan min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat itu C. Nah, selanjutnya, karena garis Y itu kalau menyinggung hiperbola kan diskriminannya tuh harus sama dengan 0. Maka D itu harus sama dengan 0. Dimana D itu bisa dicari dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, kita substitusikan saja ini ABC ini ke dalam diskriminan. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu D sama dengan P kuadrat min B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Dan kita pindahkan P ke ruas sebelah kiri, yaitu P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan, yaitu hasilnya yaitu P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan P itu ke persamaan garis Y. Nah, garis Y tadi kan ini MX plus P kan. Nah, jadi kita tinggal menggantikan ini P ini menjadi akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola ini hiperbola pusat 0,0 itu ya berhiperbola horizontal itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola yang ini yaitu yang vertikal dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Nah, persamaan garis singgung hiperbola yang ini yang horizontal ini dengan gradien M, maka garis singgungnya yaitu Y min beta sama dengan MX min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dan ya, untuk persamaan garis singgung hiperbola yang ini yaitu yang vertikal dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat.
Kemudian, persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama, untuk hiperbola yang berpusat di O yaitu 0,0. Nah, diberikan persamaan hiperbola ini yaitu hiperbola yang horizontal dan titik P ini X2Y2. Nah, pada hiperbola maka berlaku kita substitusikan saja P ke persamaan hiperbola menjadi X kuadrat X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini dan kita mendapatkan persamaan pertama. Kemudian T itu X1, Y1 pada hiperbola, maka berlaku kita substitusikan seperti yang di atas, yaitu mendapatkan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa rubah bentuknya seperti ini, kita mendapatkan persamaan kedua. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 tadi diperoleh maka berlaku seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, yaitu B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Kita kumpulkan yang sejenis. Kemudian kita keluarkan, nah ini kita keluarkan B-nya. Dan yang ini kita keluarkan A-nya. Jadi B kuadrat kali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kemudian kita ubah bentuk kuadrat ini menjadi seperti ini, sama dengan ruaskannya juga. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, yaitu B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini merupakan gradien. Nah, titik P dan T tadi ini ada pada hiperbola, maka persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 kali X min X1, atau kita bisa masukkan ini tadi ya menjadi seperti ini. Nah, jika P itu mendekati T, sedemikian hingga P berhimpit dengan T sehingga X2 yang ada di P ini itu sama dengan X1 yang ada di T. Dan Y2 yang ada di P itu sama dengan Y1 yang berada di T. Karena kedua titik itu berhimpit. Nah, akibatnya garis PT itu menjadi garis singgung di titik T. Jadi persamaannya itu Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali 2X1 per 2Y1 itu kali X min X1. Nah, kita operasikan X min A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, persamaan garis singgung hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 ini di titik T X1Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian, untuk persamaan hiperbola yang vertikal,
persamaan garis singgungnya adalah Y1Y per A kuadrat min X1X per B kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir yaitu untuk hiperbola berpusat di M yaitu alfa, beta. Dengan cara yang sama tadi kita mendapatkan hasil untuk yang pertama yaitu untuk persamaan hiperbola yang horizontal ini di titik yang sama yaitu Tx1y1 kita mendapatkan persamaan garis singgungnya yaitu X min alfa kali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Lalunya persamaan garis singgung yang hiperbola ini yaitu hiperbola yang vertikal di titik yang sama yaitu Tx1y1 adalah Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa kali X1 min alfa B kuadrat sama dengan 1. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.